Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Suku apa? Ya, benar, suku Bali. Gambar tersebut merupakan budaya yang berasal dari Bali. Salah satu dari rumah adat Bali adalah Gapura Candi Bentar. Dan pakaian tradisional Bali diantaranya adalah kebaya Bali, selendang, dan sanggul. Bali juga memiliki beberapa macam tarian-tarian tradisional, diantaranya tari Panji Semirang, tari pendet, dan tari kecak. Coba sebutkan, berasal dari suku apakah kalian? Pasti terdiri atas berbagai macam suku ya. Ada suku Lampung, suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, dan seterusnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Contoh sikap menghargai keberagaman adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, dan menjadikan keberagaman sebagai kekayaan. Contoh sikap tidak menghargai keberagaman adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, hanya mau mempelajari budaya sendiri, dan menganggap suku sendiri adalah yang terbaik. Ayo membaca. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Tahukah kalian nomor urut dari setiap paragraf 1-5? Yuk kita coba urutkan. Ada yang tahu paragraf 1 ada di mana? Ya, benar. Paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 3. Paragraf 4. Dan yang terakhir, paragraf 5. Tugas. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 dikerjakan di buku latihan ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Berikut ini adalah diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua. Gagasan pokok dari paragraf kedua adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat-kalimat setelahnya itu adalah gagasan pendukung. Tugas.
Berdasarkan contoh diagram paragraf 2 yang telah ditampilkan, ayo selesaikan tugas di bawah ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 5 dengan mengisi diagram seperti di samping. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, ada yang tahu alat musik apa ini? Angklung, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Kendang, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Kecapi, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Saluang, berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Dan tifa, berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu telinga. Melalui telinga, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh dari sumber bunyi adalah seperti gambar ini. Panci yang dipukul oleh centong akan bergetar sehingga akan menghasilkan suara. Maka panci tersebut disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, yaitu ruang tanpa udara. Contohnya ada di luar angkasa. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.